Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan berdiri. Berdiri siap. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat, Nesala hebat, mantap. Silakan kalian duduk. Ya, sebelum dimulai pembelajaran kita kali ini, ya silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Doa dalam hati dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini siapa aja yang nggak masuk atau ada tidak yang nggak masuk? Oke, ya kalau nggak ada ya perhatikan ya. Nanti sebelum kalian ya belajar tentang perbandingan trigonometri, kita akan mengadakan suatu kesepakatan dulu di mana ya nanti pembelajaran kita kali ini ya kalian akan yang melakukan suatu diskusi ya, di mana diskusinya itu kalian akan membuat suatu proyek. Nanti proyeknya itu sudah ada ya, nama proyeknya sudah ada yang ada di LKPD. Silakan nanti yang ada di proyek pada LKPD tersebut kalian desain ya sesuai dengan kemampuan dari kelompok kalian masing-masing. Ya, nanti kalian itu dibuat suatu kelompok, dimana setelah kalian dibuat suatu kelompok didiskusikan. Ya, setelah hasilnya itu sudah selesai, kemudian baru kalian mempresentasikan dari hasil ya LKPD yang sudah kalian buat. Ya, bisa dipahami nggak kira-kira? Siap, bisa. Jadi kalau misalkan kalian sudah mempresentasikan ya, kalian hasil LKPD-nya, hasil proyeknya itu langsung dikumpulkan. Ya, sebelum kalian belajar secara berkelompok untuk mengerjakan suatu proyek, kita akan ya menayangkan ya, ibu akan menayangkan terlebih dahulu untuk video pembelajaran materi yang hari ini ya kalian terima nantinya. Kalian sudah ya melihat tayangan video pembelajaran di mana yang ditampilkan itu adalah salah satu konsep biar kalian bisa menentukan ya nilai sin, cos dan juga tangen ya, atau juga ada kosekan, sekan dan tangen ya. Di samping kalian sudah melihat ya video pembelajaran ya yang sudah ibu tampilkan, sekarang dilihat ya. Sudah pada dibuka bukunya? Nah, oke ya, dilihat di halaman 226 ya sampai dengan 227. Nah, di situ ya di samping adanya suatu konsep yang ada pada perbandingan trigonometri ya, di situ juga di halaman 227 itu ya ada penggunaan ya ataupun penerapan dari suatu perbandingan trigonometri. Kalian nanti ya sembari ya berjalan untuk kegiatan berikutnya ya, ibu akan memberikan suatu tujuan pembelajaran ya. Setelah kalian melihat video pembelajaran ya, dan juga kalian sudah membaca ya dan juga sudah memahami yang ada di halaman 226 sampai dengan 227
27 itu ya, Ibu meminta kalian yang pertama, kalian bisa menentukan perbandingan trigonometri. Itu yang pertama ya. Yang keduanya ya, dari konsep yang ada pada perbandingan trigonometri itu kalian bisa memecahkan masalah. Ya, masalah keseharian, masalah kehidupan sehari-hari, masalah kontekstual yang ada kaitannya dengan nilai-nilai yang ada pada segitiga sikus. Kalian berdiskusi, Ibu mau menanyakan ya sesuatu ke kami. Ya, dari apa yang sudah kalian lihat dan sudah Ibu terangkan barusan ya. Yang pertama itu adalah bagaimana cara kalian mencari salah satu sisi ya, mencari salah satu sisi yang ada pada segitiga. Ada tidak? Ya, gampang. Siapa namanya? Sarul. Iya, Sarul. Gimana sayang? Bisa menggunakan teori Pythagoras dengan rumus sisi miring kuadrat dengan sama akar sisi depan kuadrat ditambah sisi samping kuadrat. Oke, ya itu dari jawabannya Sarul. Ada lagi? Iya, Nak? Siapa namanya? Renaldi. Salah satu sisi segitiga bisa dicari dengan menggunakan rumus perbandingan trigonometri, di mana ada sudut yang diketahui dan satu sisi yang diketahui. Ya. Nah, terus ada pertanyaan yang kedua. Ya, pertanyaan yang kedua itu adalah, nah, kapan kita menggunakan perbandingan trigonometri tersebut? Tadi perbandingan trigonometri itu ada apa saja? Ada sin, cos. Oke, tangan ya. Sin itu dicari apabila dalam keadaan apa? Sin itu ya. No? Oke, terus kalau tangannya? Bisa kita gunakan apabila sisi miring dan sisi samping Terus diketahui, dan cos bisa kita gunakan apabila sisi depan dan sisi miring diketahui. oke, silakan sebelum proyek itu dilaksanakan dibuat kelompok terlebih dahulu. Silakan kelompoknya ya disesuaikan ya, karena kalian itu ada berapa sekarang? 20 ya. Dari 20 anak itu ya, kalian buat 4 kelompok saja. Berarti yang satu kelompoknya berapa? 5. Oke, silakan. Nah, apabila ya kalian sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing, nah silakan ya dari yang sudah kalian bawa ya. Nah, ini apa namanya nih? Di samping kertas astro itu ada apa saja? Ada spidol dengan penggarisnya nanti ya. Dari yang sudah kalian ya terima ya, dari yang sudah kalian terima itu buat kalian untuk mendesain ya, buat kalian untuk mendesain dari permasalahan yang ada di LKPD yang nanti dijadikan sebagai proyek ya, yang nanti dijadikan sebagai proyek. Jadi nanti tiap kelompok itu silakan dari ide masing-masing ya, tuangkan yang ada di situ ya, yang ada di persoalan pada LKPD tersebut ya. Jangan diem aja, jangan sampai kita punya pendapat gitu kan ya, akan tetapi kita tidak menemukannya pada satu kelompok ya, biar nanti ya dari kelompok yang lain juga ya silakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing Mas ya, disesuaikan dengan kelompoknya masing-masing. Nanti ya LKPD-nya Ibu akan bagikan dulu.
Kemudian di sini ya, kalian nanti dipahami ya. Setelah kalian nanti dipahami ya, dari LKPD tersebut dituangkan ya ke dalam kertas asturo. Ya, usahakan ya gambarnya itu harus kelihatan ya, harus kelihatan dari depan ke belakang. Ya, bisa dipahami nggak? Siap, Ustaz. Ya, sekarang silakan kalian ya mengerjakan dari masing-masing LKPD. Sok disiapkan untuk kertas astronya. Nanti dikasih waktu itu ya 20 menit ya. Kalau misalkan sudah selesai dikumpulkan nanti. Boleh di awas 20 menit ya. Itu. Yang sudah selesai ditaruh di depan aja dari hasil yang sudah kalian buat, biar nanti mau siapa dulu yang presentasi boleh, atau dari kelompok satu dulu silakan. Kelompok yang dulu udah selesai belum? Ayo kita ditaruh di depan aja. Sedikit kelihatan? Kira-kira mau siapa dulu yang presentasi? Oke, siap. Ayo. Boleh hasil LKPD-nya di bawah. Nih, sebalik. Dengarkan ya, biar nanti dari hasil yang dipresentasikan ya ke Anggun, meskipun ya ungu dari belakang ya, itu juga kelihatannya masih ya samar-samar, tapi kelihatan kan ya? Kalian masih muda-muda jadi masih kelihatan jelas ya. Iya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan dari kelompok 1 yang terdiri Anggun, Agam, Alisa, Ainur, dan Aisyah. Saya ingin menjawab pertanyaan dari LKPD. Gambar segitiga sesuai dengan permasalahan tersebut. Kelompok kami menggambarkan segitiga siku-siku A, B, dan C. Terus pertanyaan kedua, berapa tinggi tembok tersebut? Diketahui AB adalah 8, CB 30 derajat. Ditanya panjang dan tinggi tembok AC. Sin B AC per BC, cos B AC per BC, tang B A per AC per AB, tang B AC per AB, 1/3 akar 3, AC per 8, AC 8 kali 1/3 akar 3, AC 8/3 akar 3 cm. Berikan kesimpulan dari permasalahan tersebut. Rumus yang digunakan pada permasalahan tersebut adalah dengan menggunakan rumus tang sama dengan sisi depan dan sisi samping. Baik, itu saja presentasi dari saya. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Ya, sebutkan nama saya ya, biar nanti ibunya tahu siapa yang jawab, gitu kan ya, siapa yang menanggapi ya. Perkenalkan, nama saya Dewi Kameni, saya dari kelompok 2. Saya ingin memberi ulasan atau saran di kelompok 1. Sudut yang dituliskan harusnya sudut C. Penempatan titik sudut harusnya memang di C, karena C merupakan sandaran tebing ke
tembok. Baik, itu saja. Ya, gimana? Ya, oke, berikan tepuk tangan ya. Ini adalah presentasi yang terakhir dari kelompoknya siapa? Abdal. Silakan Abdal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, nama saya Abdal. Saya ingin menjelaskan tentang soal geometri ini. Jadi nomor 1, gambar segitiga sesuai dengan permasalahan tersebut, yang dimana soalnya adalah sebuah tiang terkuat lubang setelah tersambar angin puting beliung yang itu bersandar pada sebuah tiang vertikal membentuk sudut sebesar 30 derajat. Di sini sudah ada gambaran 30 derajat dan dengan garis horizontal yang diketahui dari pangkal tiang ke tembok adalah 8 meter. Di sini sisi A dan sisi B adalah 8 meter dan dari sisi A dan sisi C adalah 30. Dan dari sisi A, sisi C belum ada, dan dari sisi B ke sisi C belum ada juga. Tapi di sini bisa menjawab dengan adanya 30 derajat ini. Dan nomor 2, berapakah tinggi tembok tersebut? Tinggi tembok AB sama dengan 8 m, sisi C dengan 30 derajat. BC tanda tanya. Di sini ada sin dengan AB per AC. Sini ada cos sama dengan BC sama dengan AC. Sini ada tan sama dengan AB per BC sama dengan tan 30 derajat per 30 derajat sama dengan 8 per AC sama dengan 1/3 sama dengan 1/3 akar 3 sama dengan 8 per AC. AC per 1 AC sama dengan 1/3 akar 3 kali 8. AC sama dengan 8 akar 3 M. Dan untuk soal nomor 3, berikan kesimpulan dari permasalahan tersebut. Kesimpulannya adalah tan sama dengan sisi depan per sisi samping. Untuk soal ini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya. Oh, saya mewakili dari kelompok 3 yang mewakili. Siapa saya? Namanya? Mewakili dari Ya, sama. dari kelompok 3 yang mewakili untuk menanggapi dari kelompok 4. Harusnya AC 8/3 akar 3 meter. Terima kasih untuk Pak. Ya maaf, emang jawabannya adalah 8/3 akar 3 meter karena kurangnya terhitung dalam menghitung. Terima kasih. Apakah ada yang lain yang ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi ya? Oke, kalau nggak ada ya kasih plus lagi buat kelompok. Terima kasih dari 4 kelompok yang sudah mempresentasikan ya dari hasil untuk bisa memperoleh ya hasil akhir dari kalian supaya ibunya juga langsung bisa mengetahui dari hasil kalian ya. Silakan dikumpulkan terlebih dahulu LKPD ya. Tapi sebelumnya diproses lagi apakah dari kalian namanya itu sudah masuk semua belum? Sudah. Kelompoknya. Nah setelah ya dikumpulkan LKPD-nya, perhatikan nih, kalian ya bisa mengevaluasi, ya bisa menelaah dari hasil-hasil yang ada di papan tulis ya. Ini ada dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Materi yang sekarang dipelajari mengenai perbandingan trigonometri itu ya, kalau misalkan ada segitiga siku-siku atau misalkan ada masalah ya yang kaitannya dengan perbandingan trigonometri, kalian tuangkan dulu ya, kalau masalahnya itu berupa soal cerita, tuangkan dulu ke segitiga siku-sikunya biar nanti kalian paham mana sudut yang diketahui, mana sisi yang diketahui gitu kan ya. Kalau misalkan sudah diketahui dari masing-masing sisi dengan sudutnya, kalian langsung bisa menemukan menggunakan rumus yang mana ya. Kalau rumusnya itu perbandingan trigonometri ya tinggal dipilih saja
disesuaikan dari gambar yang sudah kalian peroleh, yang sudah kalian pahami dari gambar yang sudah kalian buat. Apakah menggunakan sin, cos ya, meskipun tulisannya COC ya, jangan dibacanya cos ya, cos ya, sin apa ya, cos apa, dan kanan juga apa ya, jadi disesuaikan. Apabila ada satu sisi dengan satu sudut seperti halnya yang itu, ya kan, ada satu sisi dan satu sudut, tapi langsung bisa diketemukan dengan menggunakan rumus yang apa ya. Jadi sepantasnya yang disesuaikan dengan masalah, dari masalah yang ada kemudian dituangkan ke gambar itu kan, biar nanti kalian lebih paham. Nah, baru kalian bisa menemukan mana yang cocok menggunakan rumus perbandingan trigonometri yang ada. Kesimpulan yang kalian peroleh pada pembelajaran ya kali ini itu tentang apa, atau utarakan ya sepemahaman kalian seperti apa. Silakan. Ya, siapa namanya saya? Perkenalkan, nama saya Nuzira dari Ya. kelompok 2. Oke. Kesimpulan. Oke. Apabila ada salah satu sisi dan satu sudut yang diketahui, hendaknya harus bisa memahami dari rumus perbandingan trigonometri. Kira-kira tepatnya menggunakan rumus yang mana? Apakah sin, cos, atau tan? Silakan, itu linknya sudah ibu kirim ya. Isi sesuai link dari yang ada di situ. Dari Ageng, Dia, Ayu, kemudian Renaldi, Aulia, Angka, Anggun, Muha ya. Nah, ini menjawab. Oke ya. Jawabannya adalah benar ya, 3 meter ya. Sebagai refleksi ya dari ibu ke kalian, kira-kira nih perhatikan nih, apa yang kalian pelajari di materi kita pada kesempatan ya hari ini. Materi apa yang sudah kalian terima di pagi hari ini? Acungkan tangan. Acungkan tangan. Materi apa yang sekarang dipelajari? Ya apa ya? Ya, mengenai trigonometri. Ya, ada lagi. Mengenai trigonometri, ada lagi. Ya. Konsep trigonometri pada segitiga siku-siku. Ada lagi. Ada lagi? Ya. Diskusi ya. Kali ini yang sudah kalian pelajari ada diskusi, ya. Ada trigonometri, ya. Ada konsep tentang perbandingan trigonometri juga, iya. Ya, itu yang dipelajari kita kali ini. Terus yang kedua, ya, bagian mana yang kira-kira kalian paham dan tidak paham? Ya, biar nanti sebagai refleksi dari ibu. Silakan. Ya, Riz. Bagian sin sama sek. Bagian sin dengan Cos. bagian sin dengan cos ya. Itu yang paham apa yang tidak paham? Tidak paham. Tidak paham. Ada lagi selain sin dengan cos? Ya. Cara menggambar siku, segitiga siku. Satu lagi aja, kira-kira ada lagi tidak? Oke, berarti selebihnya sudah paham ya. Itu yang tidak paham. Kalau yang pahamnya di bagian mana? Berarti bagian tangan ya, karena kebetulan ya yang dijawab di presentasi itu berupa tangan. Oke sih. Selebihnya ada lagi enggak? Oke, enggak ada ya. Itu nanti sebagai perbaikan untuk ibu ya, biar ibu tahu ya dari kalian apa saja yang dipahami dan apa saja yang tidak dipahami. Mungkin yang tidak dipahaminya itu ya akan diperdalam lagi. Nah, sekarang ya dari hasil yang sudah kalian peroleh ya tadi LKPD-nya,
itu semuanya sudah pada memuaskannya. Akan tetapi ya tadi butuh ketelitian dan butuh adanya kerjasama lagi di antara kelompok apabila ya kalian berdiskusi. Jadi kalian dari masing-masing kelompok itu harus memberikan saran. Ya, satu lagi tadi ada yang lewat ya, apakah di pertemuan kali ini untuk pembelajarannya menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Nah, alasannya apa, Jeff? Karena bisa berdiskusi. Ya, terus apa Maning? Bisa apa, Kak? Bisa memahami materi. Iya, materi. Ya, oke, ya, makasih kalau misalkan kalian merasa senang ya. Yang penting kalau gurunya itu ya, kalau misalkan gurunya itu galak ya, pasti nggak akan senang, gitu kan ya? Iya. Nah, sebagai penutupan ya, nanti untuk pertemuan berikutnya ya, dipelajari tentang sudut relasi. Ya, silakan sebagai penutup ya, KM untuk memimpin doa. Ya, boleh sesuaikan dengan kelompoknya juga nggak apa-apa. Biar nanti yang lama. Yuk, KM lagi. Ya, dalam hati saja. Doa dalam hati dimulai. Selesai memberi salam.